Tiga orang tersangka dalam kasus tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci, anggaran tahun 2017 sampai tahun 2021, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi melakukan penahanan. Ketiga orang tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas, AD mantan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci selaku PPK, BN selaku PPTK merupakan staf tersangka AD, dan LL selaku pejabat penilai publik KJPP, yang telah merugikan negara sebesar 4.900.000.000 lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola SHMH mengatakan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menindaklanjuti berkas perkara dugaan korupsi tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan dan penyelesaian berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 sampai 2021. Dalam upaya menyelesaikan perkara ini, kami pada hari ini telah menetapkan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu dengan inisial AD, DN, dan LO. Terhadap ketiga orang tersangka tersebut, hari ini kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depannya. Perkara tersebut adalah salah satu atas nama AD adalah merupakan Sekwan, PPK, selanjutnya yang satu atas nama BN itu adalah selaku PPTK, juga merupakan staf daripada AD, dan si LL itu adalah selaku yang mengatasnamakan KJPP atau pejabat penilai publik, padahal dia bukan pejabat penilai publik. Dalam hal ini membuat kajian atau perhitungan untuk pemberian sebagai dasar pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Namun dalam hal pembuatan perhitungan tersebut beberapa undang-undang dan ketentuan peraturan undangan telah dilanggar. Ketentuan itu menjadi dasar penilaian itu dilakukan secara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan, di mana surveinya tersebut dilakukan pada perumahan, rumah atau sampel yang bukan merupakan daerah setempat. Padahal secara undang-undang bahwa sebagaimana peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 itu jelas yang mengatakan bahwa hak keuangan dan administrasi anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD untuk memperoleh hak atas tunjangan perumahan. Dalam pembuatan besaran tunjangan perumahan tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni dibuat bukan berdasarkan harga setempat, tidak memenuhi azas profesionalitas, kepatutan, dan lain-lain sebagainya. Regulasinya tidak keliru, cuman dalam pembuatan mereka memarkup penilaian, sehingga penilaian itu tidak sewajarnya, tidak sebagaimana harusnya. Di samping itu mereka juga membuat tunjangan pajak PPh pasal 21, di mana pajak penghasilan menjadi beban APBD, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan adalah tanggung jawab atau beban daripada pribadi penerima penghasilan tersebut. Dengan demikian, dengan memasukkan tunjangan perumahan, pajak tunjangan penghasilan ke dalam tunjangan perumahan tersebut telah membuat APBD menjadi terbebani. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerugian negara total itu 4.900 sekian juta. Kedepannya apakah bisa mengarah ke anggota dewan yang menikmati? Hal ini berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan memenuhi alat bukti. 3 orang ini baru bisa kami tetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan kalau ada fakta-fakta selanjutnya nantinya. Pasalnya adalah pasal 2 Primer pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Subsidiarnya adalah pasal 3. Samping 2 poin tadi ada juga poin bahwa mereka melakukan penggelapan uang tunjangan perumahan, di mana pada pergantian periode DPRD sebelumnya ke periode yang baru telah cairkan tunjangan perumahan untuk anggota dewan, namun tidak diberikan kepada anggota dewan yang harusnya menerima. Digelapkan berapa? Sekitar 400-an juta.
Jadi Pak, kalau- kumulasi dari semua tersebut menjadi kerugian negara sejumlah 4 miliar 900 sekian juta. Hampir 5 miliar. Buat Perbup, Ya, itu adalah merupakan amanat dari undang-undang dan itu masih dalam tahap formalitas Formalitas. secara legalitas hukum. oh administrasi jadi ya. Masih sepanjang saat ini sampai saat ini belum terdapat alat-alat bukti yang untuk sementara kami bisa menetapkan tersangka memenuhi alat bukti yang cukup terhadap 3 orang tersangka ini. Belum mengajukan. Terkait kerugian ini anggaran itu Pak, untuk anggota dewan sendiri itu ada yang mengembalikan uang nggak dia terkait yang ada penemuan-temuan belum kemarin ada yang kayak gitu? mengembalikan uang, nanti kami akan tindak lanjut selanjutnya.